Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anak masih dipertemukan lagi dalam pelajaran PTQ atau baca tulis Al-Quran. Anak-anak seperti biasa, sebelum kita mulai, mari kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sebelum Bu Vina lanjutkan materi hari ini, anak-anak harus mengetahui tujuan pembelajaran pada materi hari ini itu apa. Kalamun qadimullah. Selanjutnya, Bu Vina akan menjelaskan tentang ro' tarbit. Nah, karena minggu kemarin sudah Bu Vina jelaskan hukum bacaan ro' yang pertama ro' tafkhim. Nah, ini lanjutannya Bu Vina jelaskan ro' tarbit. Nah, apa itu ro' tarbit? Tarbit itu sendiri artinya tipis. Nah, bisa dikatakan ro' tarkik jika memenuhi beberapa syarat. Nah, syaratnya apa saja? Syaratnya yang pertama, ro' kasroh. Dimanapun bentuknya ro', jika berharokat kasroh, maka bisa dikatakan ro' tarkik atau ro' yang dibaca tipis, ro' yang dibaca ringan. Contoh, rihlata. Nah, di situ termasuk ro' tarkik. Di mana ro' tarkiknya? Ro' yang berharokat kasroh. Perhatikan kalimat yang bercetak merah ya. Di situ ada huruf ro' bercetak merah, kemudian ro'-nya di situ berharokat kasroh. Nah, maka pada kalimat rihlata bisa dikatakan bacaan ro' tarkik. Kenapa bisa dikatakan ro' tarkik? Karena ro'-nya berharokat kasroh. Paham ya? Oke, selanjutnya syarat yang kedua yaitu ro' sukun sebelumnya ada harokat kasroh dan bertemu dengan huruf bukan isti'la. Ya, ro' sukun sebelumnya ada harokat kasroh dan bertemu dengan huruf bukan isti'la. Nah, masih ingat apa itu huruf isti'la? Minggu kemarin sudah Bu Vina jelaskan. Huruf isti'la khusso doktin, hurufnya ada 7 itu ya. Nah, contohnya bagaimana untuk syarat yang kedua? Misalkan yasir lana. Nah, sir. Nah, di situ termasuk huruf ro' tarkik atau kalimat yang dibaca ro' tarkik. Nah, di mana yang menunjukkan ro' tarkiknya? Perhatikan pada kalimat yang bercetak merah. Ya, yasir lana, sirla. Nah, di situ ada ro' sukun. Kemudian sebelum ro' sukun ada huruf yang berharokat kasroh. Huruf apa yang berharokat kasroh? Huruf sin. Ya, sinnya di situ berharokat kasroh. Kemudian bertemu bukan huruf istilah. Siapa yang bertemu bukan huruf istilah? Yang bertemu bukan huruf istilah yaitu ro' sukunnya. Artinya apa? Bukan huruf istilah itu letaknya berada di depannya ro' sukun. Nah, siapakah yang di depannya ro' sukun pada kalimat tersebut? Nah, di depannya di situ ada huruf lam. Ya, ada huruf lam. Nah, apakah lam termasuk huruf istilah? Nah, bisa kalian buka lagi materi yang sebelumnya. Kho, shot, dot, wain, tok, kof, dot, khusso, doktin, it. Nah, tidak ada lamnya kan? Artinya apa? Lam di situ berarti bukan istilah. Nah, maka pada kalimat yasir lana dibaca ro' tarkik atau dibaca tipis atau ringan. Selanjutnya, syarat yang ketiga, ro' sukun karena wakof. Wakof itu artinya berhenti. Nah, tanda-tandanya wakof berarti kalimatnya cirinya berada di akhir. Ya, karena wakof itu artinya berhenti. Oke, begini ulas syarat yang ketiga yaitu ro' sukun yang dibaca wakof dan didahului dengan ya sukun. Ya, ro' sukun yang dibaca wakof dan didahului ya sukun. Contoh, perhatikan pada kalimat yang bercetak merah. Ya,
Di situ ada kalimat laqadirun. Laqadirun. Di mana ro tarkiknya? Nah, di situ ada ro, ada ya sukun. Bu, di situ kan ro-nya bukan sukun. Nah, diberi garis bawah. Di situ tadi keterangannya apa? Ro sukun yang dibaca wakof. Artinya apa? Ro itu hidup, tapi ketika diwakofkan atau ketika berhenti, maka dibaca sukun atau mati. Ya, yang tulisannya laqadirun dibaca laqadir. Laqadirun dibaca laqadir. Paham ya? Nah, berarti yang menunjukkan tarkibnya dir. Nah, karena di situ ada ya sukun, kemudian ada roknya. Rok sukun yang dibaca wakof. Nah, di situ kan roknya hidup, run. Nah, berharokat domah ten. Kemudian rok sukunnya dibaca mati atau rok domah tanwinnya dibaca mati, sehingga dibaca dir, berubah sukun. Kenapa? Karena kalimatnya itu berada di akhir atau diwakofkan atau berhenti. Nah, kemudian sebelumnya ro ada huruf ya sukun. Paham ya? Sebelumnya ro ada ya sukun, sehingga laqadirun dibaca laqadir, termasuk bacaan ro taktik atau ro yang dibaca tipis atau lebih ringan. Paham ya? Itu syarat boleh dibaca tarkik jika memenuhi beberapa syarat tadi. Mudah-mudahan bermanfaat. Cukup sekian pertemuan hari ini. Selamat belajar dari rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.